Assalamualaikum semuanya. Ketemu lagi ya sama Bu Eri. Sebelum dimulai, ayo dukung channel Ibu dengan cara subscribe, tekan tanda loncengnya, like, komen, dan share. Terima kasih. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa dulu. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anak hebat, belajar bersama Bu Eri membahas latihan soal penilaian akhir tahun atau PAT kelas 4 tema 6 cita-citaku. Di video kali ini Bu Eri akan membahas soal-soal pilihan ganda. Oke, siap? Kita mulai ya anak-anak. Nomor 1. Dayu mendapatkan nilai jelek saat ulangan. Dayu akan mengikuti remedial atau perbaikan. Sebelum pelaksanaan remedial, Dayu belajar lebih giat. Dayu tidak putus asa. Ketika mengalami kesulitan saat belajar, Dayu tidak malu bertanya kepada kakak. Pertanyaannya, tindakan Dayu mencerminkan sikap A. Manja, B. Sportif, C. Mandiri, D. Kerja keras. Perlu kalian ketahui, di sana kata kuncinya adalah belajar lebih giat dan tidak malu bertanya. Maka jawaban yang tepat adalah D, yaitu kerja keras. Nomor 2, Lani adalah peserta didik kelas 4. Lani memiliki teman-teman yang memiliki budaya dan daerah yang beraneka ragam. Tiap peringatan Hari Kartini, mereka mengenakan pakaian adat dari daerah masing-masing. Pertanyaannya, sikap yang sebaiknya ditunjukkan Lani berdasarkan ilustrasi di atas adalah A. Menonjolkan sikap dan budaya kedaerahannya, B. Bangga terhadap kekayaan budaya Indonesia, C. Tidak memperdulikan keragaman yang ada di kelasnya, D. Tidak berangkat setiap peringatan Hari Kartini di sekolahnya. Sebelum menjawab, carilah kata kunci dalam ilustrasi tersebut. Kata kuncinya adalah budaya dan daerah yang beraneka ragam. Artinya, di kelasnya Lani banyak sekali budaya dan daerah yang bermacam-macam. Maka, sikap Lani yang tepat adalah di pilihan jawaban yang B. Bangga terhadap kekayaan budaya Indonesia. Nomor 3. Mei sedang merayakan tahun baru Imlek. Di rumahnya terlihat hiasan Imlek seperti balon, lampion, dan pohon meihau. Di sana juga disajikan kue keranjang dan jeruk yang juga menjadi ciri khas hari raya Imlek. Ia mengajak teman-temannya untuk berkunjung ke rumahnya. Sebagai umat beragama lain, yang hendaknya kalian lakukan adalah A. Menolak ajakannya dengan halus, B. Mengunjungi dengan hati terpaksa, C. Mau berkunjung dengan senang hati, D. Mengacuhkan karena berbeda agama. Berdasarkan ilustrasi tersebut, Mei menganut agama Konghucu. Perlu kalian ketahui, salah satu keragaman yang dimiliki bangsa Indonesia adalah agama. Di negara kita ada 6 agama yang diakui, yaitu agama Islam, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Maka dari itu kita sebagai umat beragama harus saling menghormati dan menghargai agar tercipta kerukunan dalam kehidupan sehari-hari. Maka jawaban yang tepat terdapat pada pilihan jawaban yang C, yaitu mau berkunjung dengan senang hati. Nomor 4, perhatikan contoh sikap positif berikut. 1. Mempelajari lagu dan tarian daerah. 2. Memilih ketua kelas tanpa membedakan suku. 3. Menonjolkan sikap kedaerahan. 4. Menonjolkan sikap kesukuan. Pertanyaannya, sikap positif
warga negara terhadap keragaman budaya Indonesia ditunjukkan angka A 1 dan 2, B 1 dan 3, C 2 dan 3, D 2 dan 4. Jika kita perhatikan dari 4 pilihan tadi, sikap yang positif itu ada di nomor 1, yaitu mempelajari lagu dan tarian daerah, dan pilihan nomor 2 yaitu memilih ketua kelas tanpa membedakan suku. Maka pilihan jawaban yang tepat ada di A, yaitu 1 dan 2. Nomor 5. Perhatikan contoh sikap berikut. 1. Mementingkan diri sendiri. 2. Menghargai adat istiadat daerah lain. 3. Acuh tak acuh. 4. Melestarikan tarian daerah. Pertanyaannya, sikap yang sebaiknya dihindari peserta didik dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan ditunjukkan oleh angka A 1 dan 2, B 1 dan 3, C 2 dan 3, D 2 dan 4. Ingat, di pertanyaan yang diminta adalah yang dihindari peserta didik, artinya yang tidak boleh dilakukan. Nah, jika kita perhatikan dari 4 sikap itu yang harus dihindari adalah mementingkan diri sendiri dan acuh tak acuh. Maka pilihan jawaban yang tepat adalah B 1 dan 3. Nomor 6. Sugeng dan Asep bertetangga. Mereka berdua berteman baik sejak kecil. Dalam kesehariannya, Sugeng dan Asep menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Akan tetapi saat tiba di rumah, Sugeng menggunakan bahasa Jawa dan Asep menggunakan bahasa Sunda untuk berkomunikasi dengan keluarga mereka. Pertanyaannya, ilustrasi di atas mencerminkan adanya keragaman A. Ras, B. Suku, C. Agama, D. Profesi. Kata kunci dari ilustrasi tersebut adalah bahasa Jawa dan bahasa Sunda. Bahasa Jawa digunakan oleh masyarakat suku Jawa dan bahasa Sunda digunakan oleh masyarakat suku Sunda. Maka pilihan jawaban yang tepat adalah B, yaitu suku. Nomor 7, bacalah puisi berikut. Kau ajari semua muridmu ilmu-ilmu yang bermutu. Aku ingin menjadi sepertimu. Pertanyaannya, judul yang tepat untuk puisi di atas adalah A. Cita-citaku guru, B. Cita-citaku pelukis, C. Ingin menjadi penulis, D. Ingin menjadi ilmuwan. Jika kita amati puisi tersebut, kata kuncinya adalah ajari murid, kemudian ilmu. Itu erat kaitannya dengan profesi seorang guru. Nah, aku ingin menunjukkan sebuah cita-cita. Cita-cita sepertimu. Sepertimu siapa? Sepertimu ya berprofesi yang sebagai guru tadi. Maka pilihan jawaban yang tepat adalah A. Cita-citaku guru. Nomor 8. Bacalah puisi berikut. Bumi hijau sejuk cuaca, alam indah tak terkira. Jangan lupa peranan kita, anugerah Tuhan haruslah dijaga. Pertanyaannya, puisi tersebut bertemakan A. Pendidikan, B. Lingkungan, C. Kegemaran, D. Pekerjaan. Jika diamati puisi tersebut, kata kuncinya adalah bumi hijau dan alam indah. Nah, pilihan jawaban yang tepat adalah B, yaitu lingkungan. Nomor 9. Bacalah puisi berikut yang berjudul Menjadi Koki. Di dalam sebuah restoran ternama, aku ingin bekerja nantinya. Dengan wajan dan spatula di tangan,
membuat hidangan untuk para pelanggan. Pertanyaannya, isi puisi tersebut adalah A. Para pelanggan restoran pesan hidangan. B. Ada beberapa koki di sebuah restoran. C. Cita-cita ingin memiliki sebuah restoran. D. Cita-cita menjadi koki di restoran ternama. Jika kita amati dalam puisi tersebut, kata kuncinya yang pertama adalah aku ingin. Nah, aku ingin itu berarti adalah sebuah cita-cita. Kemudian kata kunci yang berikutnya adalah wajan dan spatula, lalu membuat hidangan. Di mana? Di restoran ternama. Maka pilihan jawaban yang tepat adalah D. Isi puisi tersebut adalah cita-cita menjadi koki di restoran ternama. Nomor 9. Nomor 10. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada sebuah gambar seorang polisi menuntun di dalam anak-anak sebuah sekolah restoran untuk ternama. jalan. Aku ingin bekerja bait nantinya puisi yang sesuai dengan dengan wajan gambar dan tersebut spatula di adalah tangan, membuat hidangan peluit untuk kotiup, para pelanggan. lalu lintas kok atur, Pertanyaannya, tubuhmu isi tinggi puisi besar tapi tersebut tidak adalah membuatku takut. A. Para pelanggan restoran B. pesan hidangan. Baumu terlihat B. kekar, Ada senyum manis beberapa selalu koki di menghiasi sebuah wajahmu. restoran. Wajahmu C. penuh peluh, Cita-cita siapapun ingin akan memiliki kau sebuah bantu. restoran. Yang C. D. Pak Cita-cita polisi, menjadi kujumpai koki engkau di di tiap restoran sudut. ternama. Kau berjaga di sepanjang jalan. Jika kita menjamin amati keamanan, dalam puisi membuat tersebut, hati kata kami tentram. kuncinya yang pertama Yang D. adalah aku Tangan ingin. kekarmu Nah, aku menggandeng ingin tangan itu kami. Kau berarti bantu adalah kami menyeberang jalan sebuah hingga kami cita-cita. sampai di tempat tujuan. Kemudian Hingga kata cita-cita kunci yang kami berikutnya dapat adalah diraih. wajan dan Puisi spatula, yang lalu sesuai dengan membuat gambar hidangan. ada di pilihan jawaban yang Di mana? Di restoran D. ternama. Ya, yang sesuai Maka, adalah yang pilihan jawaban yang tepat adalah nomor D. 11. Isi Bacalah puisi puisi tersebut berikut. Judulnya adalah Syukur. cita-cita menjadi Air hujan koki jatuh di ke bumi, restoran memberikan ternama. kehidupan untuk semua makhluk. Aku sangat mensyukuri atas segala karunia yang kudapat dalam hidup. Pertanyaannya, amanat dalam puisi tersebut adalah A. Kita harus menjalani hidup. B. Kita harus menikmati hidup. C. Kita harus selalu bersyukur. D. Kita harus menerima hujan. Jika dilihat dari isi puisi tersebut, maka amanat yang benar, yang tepat ada di pilihan jawaban C, yaitu kita harus selalu bersyukur. Nomor 11. Bacalah puisi berikut. Bacalah puisi berikut. Air hujan punya cita-cita. Cita-citaku beda dengan cita-citamu untuk semua makhluk. Tapi itu tak apa-apa. Walau beda, kita segala karunia yang pertanyaannya dalam hidup. Kesimpulan isi puisi tersebut adalah amanat dalam puisi tersebut adalah cita-cita yang dimiliki setiap orang pasti berbeda. B. Kita harus beberapa cara mewujudkan persatuan dan kesatuan. Bersyukur. C. Semua orang harus memiliki cita-cita yang harus dicapai. Jika dilihat dari perbedaan cita-cita bukan penghalang persatuan. Amanat yang benar, yang tepat jika kita amati jawaban kata kunci dari yaitu kita harus selalu adalah syukur. Cita-citaku berbeda dan walau beda kita tetap satu. Maka pilihan jawaban yang benar adalah D. Perbedaan cita-cita bukan penghalang persatuan. Nomor 13. Perhatikan siklus hidup berikut. Gambar tersebut adalah siklus hidup kupu-kupu. Kalian amati setiap tahapannya. Pertanyaannya, tahapan siklus hidup kupu-kupu yang sangat merugikan petani ditunjukkan oleh nomor A1, B2, C3, D4. Ya, jika diamati, yang merugikan petani itu adalah tahapan ketika menjadi ulat. Mengapa? Karena ulat tersebut hidupnya di daun, otomatis makannya ya daun tersebut. Jika daunnya itu merupakan tanaman yang memang ditanam oleh petani, tentunya petani akan dirugikan karena tanaman tersebut
akan dimakan oleh ulat-ulat tersebut. Maka pilihan jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu nomor 3. Nomor 14. Nimfa merupakan salah satu tahapan dalam siklus hidup hewan. Jenis hewan yang mengalami siklus hidup tersebut adalah A. Nyamuk dan katak, B. Nyamuk dan kecoa, C. Belalang dan jangkrik, D. Belalang dan kelinci. Untuk menjawab soal ini, kalian harus mengingat kembali tentang metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Yang perbedaannya adalah jika metamorfosis sempurna di setiap tahapan hidup hewan tersebut mengalami perubahan bentuk, seperti pada katak, kupu-kupu, nyamuk, lalat, dan lain sebagainya. Tetapi lain halnya dengan metamorfosis tidak sempurna yang hanya mengalami satu kali perubahan bentuk pada tahapan hidupnya, yaitu telur lalu menetas menjadi hewan muda yang sudah mirip dengan hewan dewasa yang sering disebut dengan nimfa, lalu menjadi hewan dewasa atau yang disebut dengan imago. Nah, hewan-hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna seperti kecoa, belalang, capung, jangkrik, dan lain sebagainya. Maka pilihan jawaban yang tepat adalah C, yaitu belalang dan jangkrik. Jika yang A, nyamuk dan katak itu metamorfosis sempurna. Yang B, nyamuk itu metamorfosis sempurna, sedangkan kecoa metamorfosis tidak sempurna. Jika yang D, belalang itu metamorfosis tidak sempurna dan kelinci itu tidak mengalami metamorfosis. Nomor 15. Perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut adalah seekor hewan, yaitu komodo. Pertanyaannya, upaya pelestarian hewan pada gambar tersebut dilakukan dengan cara A. Membuat kawasan taman nasional di Pulau Komodo, B. Membuatkan kebun binatang di kota-kota besar, C. Memelihara hewan tersebut sebagai hewan kesayangan, D. Memelihara hewan tersebut di rumah-rumah penduduk. Pilihan jawaban yang tepat adalah A, yaitu dengan membuat kawasan taman nasional di Pulau Komodo. Nomor 16. Perhatikan gambar berikut. Gambar-gambar itu merupakan tahapan siklus hidup pada nyamuk. Yang K itu adalah pupa, yang L itu adalah jentik-jentik atau tempayak, M itu telur, N itu nyamuk dewasa. Pertanyaannya, tahapan siklus hidup hewan tersebut yang tepat adalah A. K, L, M, N, B. L, K, M, N, C. M, L, K, N, D. M, K, N, L. Setelah kita amati, ternyata pilihan jawaban yang tepat adalah C, yaitu M, L, K, N. Jadi tahapannya dimulai dari telur, yaitu M, yang L yaitu jentik-jentik atau tempayak, lalu berubah menjadi K, yaitu pupa, lalu terakhir berubah menjadi N, yaitu nyamuk. Nomor 17. Perhatikan tumbuhan berikut. 1 jerami, 2 pisang, 3 padi, 4 mahoni, 5 sagu, 6 anggrek. Pertanyaannya, jenis tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber makanan terdapat pada angka A. 1, 2, dan 3, B. 4, 5, dan 6, C. 1, 4, dan 6, D. 2, 3, dan 5. Jika kita perhatikan tumbuhan-tumbuhan di atas atau tumbuhan-tumbuhan tersebut yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber makanan itu ada di nomor 2, yaitu pisang, 3 padi, 5 sagu. Jadi 2, 3, 5. Maka pilihan jawaban yang tepat ada di D, yaitu 2, 3, dan 5. Nomor 18. Ular sawah bermanfaat bagi para petani. Saat ini populasi ular sawah semakin menurun.
Pertanyaannya, upaya pelestarian ular sawah yang tepat dilakukan dengan A. Membudidayakan burung hantu, B. Memberantas tikus-tikus sawah, C. Memelihara ular sawah di sawah, D. Melarang kegiatan perburuan liar. Pilihan jawaban yang benar adalah D, yaitu melarang kegiatan perburuan liar. Nomor 19, perhatikan bahan tambang berikut. 1 batu bara, 2 minyak bumi, 3 gas bumi, 4 air. Pertanyaannya, bahan tambang yang terbentuk dari makhluk hidup ditunjukkan oleh angka A1 dan 2, B1 dan 3, C2 dan 3, D3 dan 4. Pilihan jawaban yang tepat ada di pilihan jawaban A, yaitu 1 dan 2. Batu bara dan minyak bumi. Batu bara dan minyak bumi itu merupakan bahan tambang yang berasal dari makhluk hidup yang telah mati berjuta-juta tahun yang lalu. Nomor 20, perhatikan tanaman-tanaman berikut. 1 stroberi, 2 apel, 3 mangga, 4 wortel, 5 brokoli, 6 kacang panjang. Pertanyaannya, buah dan sayur-sayuran yang cocok ditanam di wilayah dataran tinggi ditunjukkan oleh angka A 1, 2, dan 3, B 4, 5, dan 6, C 1, 2, dan 4, D 3, 5, dan 6. Jika kita amati tanaman yaitu buah dan sayur yang cocok ditanam di wilayah dataran tinggi yang suhunya dingin itu adalah 1 stroberi, 2 apel, lalu 4 wortel, 5 brokoli. Nah, yaitu nomor 1, 2, 4, 5. Dan pilihan jawaban yang tepat itu ada di C, yaitu 1, 2, dan 4. Stroberi, apel, dan wortel. Nomor 21. Berikut adalah termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui, yaitu A. Air, matahari, tanah, tumbuhan, dan hewan. B. Tumbuhan, hewan, minyak bumi, batu bara, dan emas. C. Tanah, air, tumbuhan, hewan, dan minyak bumi. D. Minyak bumi, batu bara, emas, biji besi, dan perak. Pilihan jawaban yang tepat adalah A, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah air, matahari, tanah, tumbuhan, dan hewan. Jika pilihan jawaban yang B, minyak bumi, batu bara, dan emas itu adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Yang C, untuk minyak bumi itu juga termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sedangkan pilihan jawaban yang D, semuanya itu merupakan contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nomor 22. Kelompok pekerjaan masyarakat kota yang tepat adalah A. Petani, peternak, pedagang. B. Nelayan, peternak, pedagang. C. Karyawan swasta, buruh pabrik, sopir. D. Pengrajin, petani tambak, buruh tani. Perlu kalian ingat bahwa sebagian besar masyarakat kota pekerjaannya itu ada di bidang jasa. Jadi pilihan jawaban yang tepat itu adalah C. Karyawan swasta, buruh pabrik, dan sopir. Nomor 23. Contoh sumber daya alam yang dimanfaatkan sebagai sumber mata pencaharian adalah A. Membangun rumah dengan bahan kayu, B. Membuat makanan dengan daging sapi, C. Menanam pohon untuk kelestarian alam, D. Mencari ikan untuk memenuhi kebutuhan. Pilihan jawaban yang benar adalah D, yaitu mencari ikan yang merupakan sumber daya alam dari laut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Artinya, mencari ikan itu digunakan sebagai sumber mata pencaharian. Nomor 24.
Pernyataan berikut yang sesuai dengan tempo lagu adalah A. Untuk menyatakan cepat lambatnya lagu saat dinyanyikan. B. Untuk menyatakan kuat lemahnya lagu saat dinyanyikan. C. Untuk menyatakan keras lembutnya lagu saat dinyanyikan. D. Untuk menyatakan tinggi rendahnya lagu saat dinyanyikan. Pilihan jawaban yang tepat adalah A. Tempo lagu itu untuk menyatakan cepat lambatnya lagu saat dinyanyikan. Nomor 25. Perhatikan penggalan lagu berikut. Itu merupakan penggalan lagu dari kupu-kupu yang lucu. Pertanyaannya, arti istilah tempo yang digunakan pada lagu di atas adalah, perlu kalian ketahui, tempo lagu tersebut adalah lento. Arti tempo lagu lento itu apa? Apakah A. cepat, B. sangat lambat, C. sangat cepat, D. lambat? Agar kalian bisa menjawab soal ini, kita ingat kembali tentang jenis-jenis tempo. Tempo lagu itu ada 3. Ada tempo lambat, sedang, dan cepat. Untuk tempo lambat ada largo, artinya sangat lambat. Kecepatannya 46 sampai 50 mm. Adagio itu agak lambat, kecepatannya 52 sampai 54 mm. Berikutnya ada lento, yaitu lambat, kecepatannya 56 sampai 58 mm. Untuk tempo sedang ada moderato, kecepatannya sedang, yaitu 96 sampai 104 mm. Ada andante, yaitu berjalan teratur, 72 sampai 76 mm. Berikutnya ada andantino, yaitu lebih cepat dari andante, kecepatannya 80 sampai 84 mm. Berikutnya adalah tempo cepat, ada allegro. Artinya tempo itu cepat, hidup, dan gembira. Kecepatannya 132 sampai 138 mm. Lalu vivace, hidup dan gembira, kecepatannya 160 sampai 176 mm. Lalu presto, tempo cepat, kecepatannya 184 sampai 200 mm. Mm itu adalah satuan untuk tempo, yaitu dari alat metronome Maelzel, alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan tempo lagu. Kembali pada soal, pada lagu kupu-kupu yang lucu, temponya itu lento, artinya lambat. Jadi pilihan jawaban yang tepat itu adalah D, lambat. Nomor 26, sebuah lagu dinyanyikan dengan kecepatan 72 sampai 76 mm. Istilah tempo untuk lagu tersebut adalah A. lento, B. moderato, C. andante, D. andantino. Berdasarkan jenis-jenis tempo lagu tadi yang sudah kita bahas, maka pilihan jawaban yang tepat untuk kecepatan 72 sampai 76 mm adalah C, yaitu andante. Nomor 27, pernyataan berikut yang sesuai untuk nada adalah A. Nada adalah simbol musik, B. Nada adalah bunyi yang teratur, C. Nada adalah bunyi yang tidak teratur, D. Nada untuk menggambarkan tempo. Pilihan jawaban yang tepat adalah B. Nada adalah bunyi yang teratur. Nomor 28. Perlengkapan yang digunakan saat mempraktekkan tari kreasi kupu-kupu adalah A. sayap, B. kipas, C. piring, D. selendang. Kata kunci dari pertanyaan tersebut adalah tari kreasi kupu-kupu. Maka pilihan jawaban yang tepat adalah A. sayap. Nomor 29, jenis tarian daerah yang telah mengalami pembaharuan
atau inovasi agar diterima oleh masyarakat Indonesia seiring perkembangan zaman disebut tari. A. Kreasi daerah, B. Kreasi modern, C. Kontemporer, D. Daerah. Pilihan jawaban yang tepat adalah A. Kreasi daerah. Nomor 30. Perhatikan gambar berikut. Nah, gambar tersebut adalah salah satu tarian daerah, yaitu tari piring. Pertanyaannya, keunikan gerakan tari di atas adalah A. Gerakan melibatkan hampir seluruh anggota tubuh, B. Piring diletakkan di atas kepala, lalu kepala diputar, C. Piring digenggam lalu digerakkan ke atas dan ke bawah, D. Piring diletakkan di atas kedua telapak tangan lalu digerakkan, memutar, dan diayun-ayunkan. Pilihan jawaban yang tepat adalah D, yaitu piring diletakkan di atas kedua telapak tangan lalu digerakkan, memutar, dan diayun-ayunkan. Itulah keunikan gerakan tari piring. Nomor 31. Tarian daerah adalah tarian yang syarat akan makna dan memiliki titik-titik. A. Pesan tersirat pada gerakannya, B. Nilai kebersamaan yang kuat, C. Gerakan-gerakannya yang sama, D. Tempo lambat di setiap gerakan. Pilihan jawaban yang tepat adalah A. Pesan tersirat pada gerakannya. Artinya, gerakan-gerakan pada tarian daerah itu ada maksud dan tujuan. Nomor 32. Kolase merupakan karya seni tempel yang menggunakan potongan-potongan bahan. Bahan yang aman untuk membuat kolase adalah A. Daun kering, kain, dan kertas, B. Batu kerikil, kayu, dan pecahan kaca, C. Batu kali, pecahan kaca, dan logam, D. Biji-bijian, logam, dan pecahan kaca. Pilihan jawaban yang tepat adalah A. Daun kering, kain, dan kertas. Nomor 33. Perhatikan gambar berikut. Kalian amati. Pertanyaannya, gambar tersebut menunjukkan karya A. Kolase, B. Montase, C. Aplikasi, D. Mozaik. Jika kita amati, gambar tersebut merupakan hasil dari tempelan-tempelan gambar yang diperoleh dari majalah ataupun koran bekas. Nah, menempelkan gambar dari majalah atau koran bekas sehingga menjadi gambar baru dengan tema tertentu itu merupakan karya seni tempel montase. Jadi pilihan jawaban yang tepat adalah B. Montase. Nomor 34. Mozaik adalah karya seni rupa yang dibuat dengan cara A. Melukiskan beberapa cat warna pada kanvas, B. Menggambar huruf pada dinding jalan, C. Mengarsir bagian yang belum diwarnai, D. Menempel benda tertentu ke suatu bidang. Pilihan jawaban yang tepat adalah D. Menempel benda tertentu ke suatu bidang, karena mozaik merupakan salah satu karya seni rupa dengan teknik tempel. Karya seni rupa dengan teknik tempel yang lainnya ada kolase, ada montase, dan ada aplikasi. Nomor 35. Langkah pertama untuk membuat karya mozaik yaitu A. Membuat pola atau sketsa di buku gambar, B. Menempelkan satu persatu potongan kertas pada pola, C. Menggunakan alat bantu saat menempelkan potongan kertas, D. Meletakkan karya di ruang terbuka agar lem cepat kering. Pilihan jawaban yang tepat adalah A. Membuat pola atau sketsa di buku gambar. Artinya sebelum menempelkan bahan-bahannya, tentunya langkah pertama harus membuat pola atau sketsa. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang baru saja kalian pelajari bermanfaat dan barokah. Sampai jumpa di latihan soal berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.